Selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Salam sejahtera dan tetap bersemangat dalam menjalani pencarian hidup kita di dunia ini. Dan jangan lupa senantiasa untuk selalu bersyukur atas peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Dan semoga kalian senantiasa dianugerahi kesehatan yang prima oleh Tuhan. Dan anak-anakku yang terkasih, dalam kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang pokok pewartaan Yesus, yakni bagaimana Tuhan Yesus mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Nah, pada bagian ini, kita akan melihat peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan upaya Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah sebelum ia menderita, sengsara, bahkan wafat di kayu salib. Tuhan Yesus menyadari bahwa pewartaan kerajaan Allah merupakan suatu gerakan yang tidak boleh berhenti pada masa tertentu, tetapi harus terus berlangsung sampai Allah sendiri yang akan menyempurnakannya. Nah, maka dari itu, dalam mewartakan kerajaan Allah, Tuhan Yesus melibatkan umat manusia. Ia memanggil beberapa orang untuk menjadi murid-Nya sebagai partner Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Terlebih, mereka yang dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi murid-murid-Nya diberi tugas untuk ikut ambil bagian secara aktif melaksanakan tugas perutusannya, yaitu menyampaikan kabar sukacita, mewartakan kerajaan Allah kepada segenap bangsa. Kemudian anak-anakku yang terkasih, bagaimanakah orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus menanggapi panggilannya ini? Kita akan mendengarkan beberapa kutipan bacaan kitab suci. Dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 dinyatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayahnya mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Kemudian anak-anakku yang terkasih, pada perikop yang lain dalam Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13, pada ayat 9 Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang bernama Matius, duduk di rumah cukai. Dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti Dia. Sedangkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62, di sana dinyatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang
tidak layak untuk kerajaan Allah. Anak-anakku yang terkasih, dari beberapa kutipan ayat kitab suci tersebut, maka kita bisa menyimpulkan yang pertama, ada yang menanggapinya secara spontan. Sedikit pun tidak ada keraguan. Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, Matius si pemungut cukai, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Ketika Tuhan Yesus memanggil, hatinya tergerak secara spontan untuk mengikuti Dia. Tetapi dalam Injil Lukas kita juga mendengar ada yang ingin mengikuti Tuhan Yesus tetapi masih ragu-ragu. Ingin lebih dahulu menyelesaikan urusan duniawinya. Anak-anakku yang terkasih, dari kutipan tersebut kita juga bisa melihat mereka yang dipanggil Tuhan Yesus bukanlah orang-orang kaya, orang-orang yang mapan hidupnya, bukan pejabat, bukan penguasa, melainkan orang-orang yang sederhana, nelayan, orang yang mungkin hidupnya cenderung kekurangan. Para nelayan ini hanyalah tergantung kepada musim dalam mencari nafkah. Mereka hanya mengandalkan nafkahnya dari laut. Mereka tidak punya andalan apa-apa selain ikan yang harus mereka tangkap. Bahkan juga orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang berdosa. Matius si pemungut cukai. Di sisi lain kita juga bisa melihat bagaimana kisah Zakheus dalam menerima panggilan Tuhan yang dianggap orang berdosa. Anak-anakku yang terkasih, banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dari orang-orang yang mengikuti oleh Tuhan Yesus itu, pada saatnya nanti Tuhan Yesus memilih 12 orang yang ditetapkan sebagai kelompok inti yang disebut 12 rasul. Dari panggilan murid-murid Tuhan itu, kita juga bisa menyimpulkan bahwa panggilan itu selalu diawali dari Tuhan Yesus. Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama. Anak-anakku yang terkasih, dalam kisah panggilan murid-murid yang pertama ada hal yang luar biasa. Bagaimana mungkin para murid Tuhan Yesus mau mengikuti Yesus yang baru didengar, dilihat, dan dikenalnya. Padahal Tuhan Yesus tidak menjanjikan apa-apa, tidak memberikan jaminan apapun, dan tidak meminta persyaratan apapun. Yesus memang tidak pernah menentukan persyaratan apapun ketika memanggil murid-muridnya. Tetapi dalam pengajarannya Tuhan Yesus secara tidak langsung mengungkapkan persyaratan itu. Mari kita lihat kutipan Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Anak-anakku yang terkasih, dalam Injil Matius tersebut Tuhan Yesus mengungkapkan syarat untuk mengikuti Dia. Dalam ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Anak-anakku yang terkasih, menjadi murid Tuhan Yesus harus mau senasib dengan Tuhan Yesus yang tidak memiliki apapun untuk dijadikan jaminan kesejahteraan
apalagi untuk memberikan jabatan. Orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus harus berani mengambil sikap yang mantap, tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi tugasnya selama ini. Orang yang akan menjadi murid Tuhan Yesus adalah orang yang siap untuk memikul salibnya. Memikul salibnya sendiri, memanggul salibnya sendiri. Dengan kata lain, menjadi murid Tuhan Yesus harus siap menderita demi sesama. Anak-anakku yang terkasih, lantas apa makna menjadi murid Tuhan Yesus? Mari kita lihat kutipan Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35 dan Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35, dalam perikop tersebut Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kita semua. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Sedangkan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 dalam perikop tersebut Tuhan Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Anak-anakku yang terkasih, dari dua perikop itu, kita bisa menyimpulkan yang pertama, menjadi murid Tuhan Yesus bukan pertama-tama mengetahui siapa Yesus, melainkan hidup diatur dan diarahkan oleh firman-firman-Nya. Taat dan melaksanakan firman, itulah yang memungkinkan seseorang dapat mengetahui kebenaran sejati yang akan memerdekakan dirinya. Kebenaran itu pula yang mampu membuat orang diubah dari dalam oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, orang layak disebut murid Tuhan Yesus adalah orang yang hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Kasih menjadi ukuran utama. Kasih menjadi ukuran paling utama dalam kehidupan para murid Yesus. Kemudian yang ketiga, menjadi murid Kristus berarti senantiasa bersatu dengan Yesus, bagaikan ranting pohon, pokok anggur, yang akan hidup dan berbuah bila masih menyatu dengan pokok anggur. Demikian pula murid-muridnya yang akan berbuah dan menghasilkan kebaikan selama ia bersatu dengan Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dengan diri kita? Anak-anakku yang terkasih, mari kita refleksikan semua itu pada diri kita. Sanggupkah kita mencintai Tuhan, mengikuti kehendak-Nya? Kita hening sejenak merefleksikan semuanya itu. Tuhan memberkati.